Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang berikutnya tentang penjas adaptif. Yang tadi tayangan awal video adalah bagian A dan bagian B, ini bagian C dan bagian D untuk melanjutkan strategi belajar mengajar penjas adaptif. Yang bagian C, metode pembelajarannya. Oke, metode pembelajaran yang digunakan sama seperti pada umumnya di anak-anak umum ya, bukan di anak ABK pun, anak berkebutuhan khusus pun sama. Ada metode bagian, metode gabungan, ada metode keseluruhan. Ya, jadi bisa dipecah-pecah metode bagian, bisa juga digabungkan gerakannya. Yang tidak bisa dipecah-pecah gerakannya, lanjutkan langsung rangkaian gerakannya tersebut. Kemudian ada metode keseluruhan dari awal sampai akhir. Contoh misalnya metode bagian, ketika kita akan mengajarkan bola voli nggak mungkin semuanya, pasti dimulai dulu dari latihan dan pengajaran passing, kemudian pengajaran berikutnya apa yang dilakukan. Di basket juga sama, misalnya dribbling dulu yang diajarkan, baru nanti passing, baru pembelajaran berikutnya. Jadi yang dari sederhana makin ke yang kompleks, yang susah gitu ya. Ini contohnya. For students with disabilities, the right accommodations and modifications can be as important to school success as appropriate IEP goals. These educational supports are similar, but they are not the same. Accommodations change how a student accesses information, participates in school activities, or demonstrates their learning. They do not change the curriculum. Modifications, however, change what is being taught or what a student is expected to learn and demonstrate. I only need you to do the circled problems for me. Accommodations can be made by adjusting the amount of work a student must complete, allowing extra time, Just go ahead and turn your paper in. Okay, you can go ahead and keep working. You've got about 5 more minutes. adapting assignments, Alex, I have your shapes here. Good. providing extra assistance, or changing the physical setting. Let's do one more page today. There is no one set list. Because each child is unique, the IEP team must You are not expected to have all the answers. Other members of the IEP team will have much to contribute. I'm unclear who will follow up with each of these items. I'll handle supports during basic instruction. Bagian D, mengembangkan strategi pembelajaran. Pengembangan strategi pembelajarannya. Modifikasi pembelajaran, apa yang harus dilakukan di modifikasi pembelajaran? Pertama, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa, kalau kita mengajar anak tunarungu, ya, dia tidak mendengar, berarti kita bisa menggunakan ada yang namanya bahasa isyarat. Ya, di Indonesia terkenal ada yang namanya SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Ya, baik itu dalam abjad maupun dalam gerakan. Ya, macam-macam. Contoh misalnya, saya contohkan, ketika menunjuk seperti ini, berarti ini bapak. Itu adalah karena berkumis. Nah, kalau menunjuk begini, ini isyarat adalah ibu. Anggapannya pakai anting. Makanya kalau ada anak mahasiswa olahraga cowok pakai anting, itu namanya ibu-ibu ya. Nah, kalau anak tunarungu seperti itu. Jadi penggunaan bahasa ya dengan isyarat segala macam. Nah, bagaimana untuk tunanetra? Dia kan nggak bisa melihat. Jadi gimana ketika berkomunikasi? Ketika dia menulis, ya dia bisa ngomong. Kalau anak tunanetra ya ngomong aja gitu loh, tapi tidak bisa melihat. Akhirnya simbol-simbol tulisannya menggunakan huruf braille. Ya, nanti kita akan bahas ketika penjelasan tunanetra. Kemudian membuat konsep yang konkret, yang jelas gitu ya. Apalagi di anak tunagrahita ya, kemampuan berpikirnya rendah. Pelan-pelan dia jelaskan sampai konkret. Karena kalau tidak konkret, kemungkinan dia berandai-andai, dia akan berpersepsi beda dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, bahaya. Jadi harus konkret ya. Kemudian membuat urutan tugas. Tugasnya dari mana ke mana nih? Apa yang sudah dilakukan? Misalnya pos 1 ini, pos yang kedua melakukan apa, pos yang ketiga melakukan apa. Urutan-urutannya harus jelas untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya.
Kemudian ketersediaan waktu belajarnya, lihat juga ketersediaan waktu belajarnya. Jangan sampai sasarannya, tujuan intinya belum tercapai, waktu sudah habis. Makanya dibuat program sebaik mungkin. Kemudian pendekatan multisensori. Multisensori itu semua sensor dipakai oleh kita. Misalnya, ketika dengan anak tunarungu, selain kita keterarahan wajah, jadi harus ngomongnya berhadap-hadapan dengan anak tunarungu, tapi tetap kita juga harus ngomong, jangan ikut-ikutan jadi bisu, ikutan kita tidak bisa ngomong, gitu ya, tetap suaranya keras, siapa tahu dia masih ada sisa pendengaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ngomong, gerak bibir kita harus kelihatan karena dibaca juga oleh anak tunarungu. Ya. Kemudian kita juga harus menggunakan tangan ketika dia memanggil. Kalau dianya ada di depan kita, kita di belakangnya, harus disentuh biar dia bisa nengok dan sebagainya. Karena kalau disuarakan keras pun dia belum tentu bisa nengok. Nah, gitu ya. Jadi multisensor semuanya. Anak tunanetra juga sama, karena dia tidak melihat, gerakan perbagian-perbagian dia harus diarahkan apa kita pegang. Dia suruh meraba gerakan kita apa yang dilakukan, dia kemudian melakukan gerakannya sambil diarahkan. Nah, karena dia tidak bisa melihat. Tapi kita harus menjelaskan, ngomong sebanyak mungkin gitu ya. Nah, kalau anak tunarungu, anak tunawicara, tunadaksa, demonstrasi yang banyak karena matanya bisa melihat. Gitu ya. Modifikasi lingkungan belajar, fasilitas dan peralatan sama. Tunanetra ngajar di tunanetra karena dia tidak bisa melihat, konsepnya bunyi yang paling perlu. Oleh karena itu, ketika bola, tendang, atau alat-alat yang lain diusahakan menggunakan suara. Bolanya pakai kerincingan dalamnya sehingga bunyi, sehingga dia arahnya kemana itu bola dikejar dan sebagainya, itu misalnya menggunakannya. Nah, kalau anak tunarungu tidak mendengar, tidak bisa bicara, ya, itu bukan dengan suara, lebih banyak adalah dengan gerakan yang bisa dilihat, dengan warna-warna terang, contoh misalnya bendera dan sebagainya, gitu ya, untuk bisa dilihat oleh anak tunarungu. Contoh misalnya, ketika bendera hijau diangkat berarti mulai pertandingan, ketika bendera merah diangkat berarti itu adalah pelanggaran, out dan lain sebagainya, atau berhenti permainan. Karena kalau dengan fluid pun nggak bakalan didengar, karena dia tunarungu nggak bisa mendengar ya. Memanfaatkan ruangan secara maksimal. Jadi semua ruangan tuh dimanfaatkan secara maksimal, dia bisa bergerak kemana saja. Bagaimana dengan tunanetra? Kalau dia sudah orientasi mobilitas namanya, dia sudah tahu gedung itu lebarnya berapa, panjangnya berapa, dia tidak akan tersandung, tidak akan salah, tidak akan nabrak tembok. Dia sudah tahu arahnya gitu ya. Menghindari gangguan dan konsentrasi. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Jadi apalagi di anak tunanetra melihat dan sebagainya itu dengan pendengarannya, dengan telinganya. Oleh karena itu ketika kita ngajar, ketika kita ngomong, jangan sampai ada gangguan-gangguan yang lain karena dia tidak melihat. Jadi harus mendengarkan, betul-betul harus sunyi dalam belajar, konsentrasinya itu akan terganggu manakala berisik ya. Beda dengan anak tunarungu juga sama, harus konsentrasi si siswa memperhatikan ke kita gitu, jangan di pinggir jalan dan sebagainya, kemudian dia akan jelalatan walaupun dia tidak mendengar tapi mata dia melihat, sehingga ada mengganggu konsentrasi ketika banyak lalu lalang. Aktivitas belajarnya harus disesuaikan, bagaimana aktivitas belajar tersebut tadi tidak mengganggu waktunya, tidak melebihi dan sebagainya ya. Oke, ini contohnya. Research shows that if the students in the right mindset and they get their sensory needs met, they're going to be much better learners. Hands to your heart space. Take a deep breath in. The sensory room is probably my most important piece of the day. Students go to the sensory room in order to calm their bodies and get all the emotions out and stabilize themselves so they're ready to learn and they're happy. When we designed the sensory room, we actually took the entire room apart. We carpeted the floor so that we could absorb some of the sound. We put the shades on the ceiling to change the light. So another area in the room is the crash pad. You will see students that have sensory issues bump into walls, bang their head. So what we've created is a safe space to crash into. And then there's the light wall. You could use your hands, you could use your feet. There's different games that are programmed on there. Yes, good girl. We also work on balance and coordination. The walking path works on all of those.
and they have to right themselves, correct their body in space. We have 10-pound slam balls. Some students just need to come in, pick something heavy up and throw it. That's the essence of a sensory. So after the sensory room, they need to focus more. So after the sensory. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.